Shalom semua Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih. Haleluya. Selamat pagi semua. Masih pagi, masih semangat. Hari yang baru, saya percaya hari ini Tuhan akan berikan sukacita kepada kita semua. Haleluya. Sekalipun apapun keadaan kita saat ini, tetapi Tuhan masih sanggup menolong saudara dan saya. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Pada saat ini Tuhan, kami umat-Mu berkumpul bersama-sama dengan penuh kerinduan untuk datang memuliakan Engkau, mengagungkan nama-Mu yang kudus. Istimewa juga untuk mendengarkan akan sabda firman-Mu untuk kami semua. Karena kami percaya bahwa di dalam hidup kami tanpa Engkau akan sia-sia Tuhan. Tetapi bersama dengan Engkau Tuhan, kami akan dikuatkan, kami akan diberikan kemenangan dan kemenangan di dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini, kami percaya Engkau selalu ada untuk kami. Kami tidak pernah putus harapan karena harapan kami tidak pernah sia-sia. Karena masih ada Tuhan, masih ada jawaban, bahkan masih ada Yesus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari bersama-sama pujikan pujian ini. Gelapkah jalan di hidupmu? Bersama katakan, telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Katakan pada Tuhan, kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada Tuhan, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban, masih ada jawaban. Katakan pada Tuhan, gelapkah jalan hidupmu? Gelapkah jalan di hidupmu? Apakah engkau saat ini telah putus harapan dengan semua kekuatanmu? Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Semesta Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban, masih ada jawaban, masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidup
jawaban. Masih ada jawaban. Musik menyanyikan sendiri. Haleluya. Setiap dari kita pasti pernah ditolong Tuhan. Saudara dan saya pasti pernah merasakan pertolongan Tuhan. Saat ini apapun yang saudara alami dan saya alami, saya percaya bahwa masih ada Tuhan dan kuasanya tetap sama dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Dia sanggup menolong saudara dan saya. Katakan masih ada harapan. Masih ada harapan. Masih ada jawaban. Masih ada jawaban. Dia masih sanggup. Dia masih sanggup. Dia masih mampu. Dia masih Tuhan. Dia masih Tuhan. Masih ada Yesus. Haleluya. Masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta. Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Masih ada jawaban. Masih ada jawaban. Dia masih sanggup. Dia masih sanggup. Dia masih mampu. Dia masih Tuhan. Dia masih Tuhan. Masih ada Yesus. Masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta. Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Masih ada jawaban. Masih ada jawaban. Masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Masih ada jawaban. Mari sekali lagi kita sembah Dia. Haleluya. Engkau tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Pertolonganmu tidak pernah berubah Tuhan. Kuasamu tetap sama untuk kami. Pertolonganmu, harapan kami tidak pernah sia-sia di dalam Engkau. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Singkara mana wala. Terima kasih Yesus. Ya mana wala singkala lala lala lala. Singkala mana. Singkala mana wala singkala. Terima kasih buat kasih-Mu yang sangat luar biasa untuk kami. Kami rasakan setiap hari. Setiap hari kami selalu bersama dengan Engkau. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan, kami akan tetap memuliakan Engkau. Kami percaya Engkau datang saat ini untuk melawat kami semua. Membawa pertolongan, membawa pemulihan, membawa kesembuhan untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan memuliakan Engkau. Yang percaya katakan, amin. Mari silakan kita bangkit berdiri saudara. Haleluya. Lihatlah Dia datang melawat seluruh bumi. Tepuk tangan bersama-sama.
lihatlah Dia datang melamar kita semua. Lihatlah Dia datang, amin, melawan seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesenangan. Lihatlah Dia datang melawan seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, mujizatnya dinyatakan sekarang. Yang lumpuh kan berjalan, yang buta kan melihat, perbuatannya ajaib atas kita. Suara bagi Dia, hei soraku, haleluya, pujilah nama. Sorak bagi Dia, soraku, haleluya, Tuhan Yesus. Soraklah, soraku, haleluya, pujilah namanya. Soraku, haleluya, Tuhan Yesus. Sekali lagi soraklah, soraku, haleluya, pujilah namanya, amin. Soraku, haleluya, Tuhan Yesus aja. Tuhan Yesus aja. Tuhan Yesus aja. Haleluya, haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Tetap berdiri saudara. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari kita tetap bersorak bagi Allah kita. Tepuk tangan dengan sukacita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Hey, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Hey, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Hey, bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita bersama. Hey, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Hey, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bagi Tuhan Allah kita. Bagi Tuhan Allah kita. Bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan berada, silakan duduk. Ya Tuhan, kami percaya. Kami tetap percaya akan firman-Mu yang memberikan kekuatan yang baru untuk kami. Sekalipun kami terkadang harus melewati lembah air mata, tetapi kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Janji firman-Mu ya dan amin Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Ya Tuhan, ku percaya
katakan bersama-sama. Aku percaya lewati lembah air mata. Katakan pada Tuhan dengan imanmu. Aku percaya firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya ya Tuhan, ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya lewati lembah air mata. Aku percaya firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin, amin. Aku percaya. Sekali lagi mari bersama-sama kita berdiri dulu. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Bersama-sama katakan pada Tuhan. Lewati lembah air mata, ya Tuhan, aku percaya. Oh, firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Haleluya, haleluya, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapak di surga, dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini, setelah kami memuji mengagungkan nama-Mu, saatnya kami mendengarkan. Duduk dengan tenang, membuka hati kami akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, apapun yang ada pada kami tanggalkan. Kami kenakan pikiran Kristus dalam kehidupan kami.
Kami tutup suara hati kami terhadap dunia ini sementara. Kami buka bagi kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami. Dan kami percaya pertolongan yang ajaib pasti terjadi atas kami. Apapun permasalahan hidup kami semakin memandang Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kuasa yang hendak mengganggu dalam bentuk apapun, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, dan kami berikan seluas-luasnya Roh Kudus memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua orang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita bersyukur kita akan belajar sebuah tema yang berkata Kristus pusat iman kita. Silakan. Oke. Ini tema kita saudara. Kristus pusat iman kita. Dari tema ini saudara, saya dapat membuat sebuah gambaran bahwa kalau Kristus itu pusat iman kita, sebelum saya lanjutkan lebih kepada bahasan yang lebih dalam, saya mau lebih dulu sepakat dengan saudara. Ya, apa kesepakatan kita? Ya, kesepakatan kita begini. Kristus pusat iman kita, iman kita. Nah, kita sepakat dulu bahwa saudara yang duduk semua di sini, termasuk saya, adalah orang-orang yang beriman. Bisa katakan amin? Amin. Sepakat ya. Kita orang beriman. Nah, kalau kita orang beriman, maka Kristus itulah yang menjadi pusat iman kita. Ya, apa sih yang dimaksud sebagai orang-orang beriman yang harus berpusat kepada Kristus? Beriman, orang yang beriman itu adalah orang yang percaya adanya Tuhan yang berkuasa. Dan dia menyembah Tuhan, ya, dan dia senantiasa memusatkan dirinya hanya kepada Tuhan. Nah, itu orang beriman. Jangan sampai saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya sebelum melanjutkan, ternyata saudara bukan orang beriman, tapi kebalikannya saudara orang kafir. Nah, itu repot, saya gak bisa bicara. Lalu apa itu orang kafir? Orang kafir itu memang tidak tertulis di dalam Alkitab, tetapi di dalam pengertian firman Tuhan, bahwa orang kafir itu orang yang gak percaya adanya Tuhan. Nah, tentu kalau saudara orang kafir, ya gak perlu datang ke sini dong. Ya, karena orang kafir. Dan apalagi orang kafir itu, dia tidak memuji dan menyembah Tuhan. Dia tetapi dia menyembah berhala. Nah, itu orang kafir. Apa mau saudara saya bilang orang kafir? Ya enggak dong. Jangan dong. Enak aja. Saya percaya Yesus Tuhan, kok dibilang orang kafir? Enggak. Nah, orang kafir penyembah berhala bermacam-macam. Saya enggak sebutkan di dalam dunia ini. Banyak sekali penyembahan-penyembahan, ya, selain daripada Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus Tuhan namanya. Nah, itu orang kafir. Saya nggak tahu siapa itu, tapi jelas mereka tidak menyembah selain daripada Tuhan yang kita sembah. Bukan saya yang katakan, tapi firman Allah mendefinisikan seperti itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi, dan kalau kita orang beriman, kita berpusat kepada Kristus. Pusat itu memiliki pengertian sebuah sentral, sebuah pusat, nggak kemana-mana, satu itu saja. Itu namanya berpusat, nggak kepada yang namanya seperti orang kafir ke berhala yang bermacam-macam. Nah, itu bukan berpusat. Tapi tema ini sudah membawa kita, pendahuluan membawa kita mesti berpusat sebagai orang beriman kepada Kristus Yesus Tuhan namanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, saudara, kalau kita sudah mengerti bahwa Kristus itu sebagai pusat iman kita, kita akan belajar lebih dalam lagi apa pengertian daripada pusat itu. Dikatakan di sini saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, pusat dapat diartikan sebagai inti. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau saya waktu mengikuti tim olahraga pada waktu saya muda, sering olahraga saya saudara. Mulai dari kecil main badminton, main volley, main basket, main sampai usia begini tenis main.
Tapi di dalam waktu memasuki pertandingan itu ada tim inti yang akan diajukan, saudara. Enggak ecek-ecek, saudara. Pemain yang ecek-ecek ya kalah. Nah, itu saudaraku, pengertian dari pusat juga bisa diartikan inti. Sebagai inti. Kalau berbicara tentang sebuah ruangan, dia katakan adalah ruangan utama. Yang utama, saudara, yang dikasih ruangan utama. Jadi kalau ada ruang banyak, ada satu yang spesial di tengah, itu ruang utama. Di mana semua kegiatan berpusat di situ. Seperti di sini, saudaraku, ini ruang utama, saudara. Ada banyak ruang di dalam, tapi ini ruang utama. Amin. Nah, pengertian dari pusat itu apalagi? Pokok, pangkal. Nah, kita ada di dalam pengertian firman Tuhan, ada pokok anggur. Ya, pokok anggur, batangnya, pohonnya itu loh. Itu pokoknya, pangkal juga. Ada pangkal, ada ujung. Yang penting yang pusat itu pangkalnya, saudara. Pengertian-pengertian itu. Atau yang menjadi tumpuan dan bersifat mengumpulkan. Jadi saudara-saudara, pengertian kalau Kristus itu pusat iman saudara dan saya, semua berpusat hanya kepada Kristus. Haleluya. Nah, jangan kepada yang lain, saudaraku. Ini tentang pengertian pusat, saudaraku. Lalu kita maju lagi, saudaraku. Maju kepada sebuah pengertian yang lebih dalam lagi tentang apa itu kita, Kristus, pusat iman kita. Tuhan tidak inginkan kita ini mendua, saudara. Oleh sebab itu tema mengajak kepada saudara dan saya untuk berpusat iman saudara kepada Kristus. Saya berikan narasi nobody else. Wah, sedang pacaran gak mau akan ada pacaran kue tok gitu ya. Gak mau, saudara, orang aja pacaran diduakan gak mau. Itu bahasa kerennya nobody else, saudaraku. Jadi kalau kita berpusat kepada Kristus, nobody else, dalam pengertian apapun yang saudara miliki dalam dunia ini, harta, kekayaan, itu tidak bisa menggantikan daripada pusat kepada Kristus. Gak bisa. Lalu saudara bilang, loh, apa kita gak perlu punya harta kekayaan? Ya perlu dong. Saudara kesini aja kan pakai fulus. Ya, ada kebutuhan yang perlu saudara pakai. Itu kan termasuk harta kekayaan saudara. Tapi intinya jangan sampai itu menjadi pusat saudara. Amin. Karena Kristus itulah yang pusat iman kita. Nobody else, gak ada yang lain. Seberapapun kekayaan seseorang, kalau kita mengerti kefirmanan Tuhan, jangan sampai itu menjadi pusat saudara selain Kristus. Amin. Jadi nobody else. Harta kekayaan tidak. Jabatan atau kedudukan, apa gak perlu? Perlu. Orang berlomba-lomba mencari jabatan. Barusan ini, saudara, saya melihat di tayangan TikTok, orang yang kalah pilkada apa itu jadi caleg. Saya lihat naik sepeda, gak pakai apa-apa. Ini gimana, saudaraku? Ya, karena dia fokusnya jabatan dan kedudukan itu, bukan Tuhan. Ya, dong. Sehingga saya melihat sebuah kekecewaan yang terjadi dalam diri manusia. Dia gak jadi caleg, ya dia jalan-jalan, naik sepeda di jalan raya, gak pakai apa-apa, gak pakai jabatan, baju jabatan atau kedudukan. Wah, naik sepeda itu aja, enak Yesus ya, Yesus, saudaraku. Aneh sekali, saudaraku. Jadi tidak bisa intinya bahwa jabatan kedudukan pun menjadi pusat daripada kehidupan ini. Apalagi kekuatan kesehatan, saudaraku, juga tidak, jangan sampai itu menjadi pusat saudara. Sehingga saudara bangga memiliki kekuatan kesehatan dalam hidup ini. Karena firman Tuhan sudah menentukan kekuatan manusia itu terbatas. Oleh sebab itu kita diingatkan, pusatkan hidup saudara hanya kepada Kristus. Jangan pada kekuatan kesehatanmu. Sehingga ada sebuah narasi berkata, jangan bangga oleh karena engkau kuat. Karena syarat mati tidak harus dia lemah. Amin. Jangan bangga engkau merasa sehat. Jangan bangga karena syarat mati tidak harus dia sakit. Siapapun orangnya, saudaraku, jangan banggakan. Itu yang pertama, harta kekayaan.
Karena orang mati pun tidak mesti dia miskin. Bisa dia kaya pun bisa mati. Apa punya jabatan kekayaan, jabatan kedudukan? Tidak juga. Jangan banggakan itu. Nah saudaraku, semua itu tidak kita harus berbanggakan, tetapi kita pusatkan kepada Yesus Kristus Tuhan saudara. Apalagi hobi, kesenangan itu merenggut hidup saudara, sehingga saudara tidak memusatkan iman saudara kepada Kristus. Kalau ada hobi-hobi yang tertentu, wah ini kebaktian bisa ditunda. Kan masih ada minggu lagi ya. Yang penting saya hobi saya ini saya kunjungi dulu. Saya main dulu atau pakai hobi apa saja pun saudara. Tidak juga bisa menjadi pusat saudara sebagai orang percaya. Tapi pusatkan dirimu hanya kepada Kristus sesuai tema pada pagi hari ini. Kristus pusat iman kita. Karena kita sepakat sebagai orang beriman. Haleluya saudara. Selanjutnya saudaraku, dikatakan tolong tidak jalan, oke? Nah, setelah tidak ada yang lain, Rasul Paulus juga mengatakan, saudaraku. Oke, diklik ya. Rasul ini saya membuat sebuah statement, no the benefit at all. Tidak ada keuntungan sama sekali. Inilah sebuah pernyataan dari Rasul Paulus tentang apa itu Kristus bagi dia. Sehingga dia berani menyatakan sebuah pernyataan bahwa tidak ada untung sama sekali selama dia di dalam dunia ini. Ya saudara, dalam Filipi 3:8 malah segala sesuatu kuanggap rugi. Ini adalah sebuah pernyataan dari Rasul Paulus setelah dia mengetahui siapa Kristus itu. Dia membuat sebuah pernyataan, no benefit at all. Apa yang dimaksud no benefit at all? Semua tidak ada untungnya. Kalau saudara seorang saudagar, saudara seorang pedagang, saudara seorang yang berhasil, kalau saudara menemukan pusat itu sebagai Kristus itu, dalam hati saudara bisa berkata, semua itu kuanggap rugi kalau dibanding Kristus. Seperti apa pernyataan daripada Rasul Paulus ini. Dia katakan luar biasa pernyataannya. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Amin. Lebih mulia daripada harta kekayaan, jabatan kedudukan, kekuatan kesehatan, hobi dan lain sebagainya. Itu dianggap sampah oleh dia. Siapa yang berkata? Rasul Paulus. Sebab dia tahu pusat yang satu-satunya adalah Kristus. Dan telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah. Aduh, luar biasa. Perkataan Paulus ini serasa menghina apa usaha manusia dalam dunia ini. Capek-capek kerja, punya harta kekayaan, punya jabatan tinggi. Sampah itu, loh, menyak itu saudara. Paulus ini menghina ini saudaraku. Tapi itulah kenyataan saudara, bahwa semua apa yang dia dapatkan, ya, dianggap sampah supaya memperoleh Kristus sebagai pusat. Siapa yang tidak tahu Paulus? Dialah Sanhedrin. Sebagai imam, orang Yahudi, dia punya kedudukan tinggi di alam keagamaan itu. Tetapi semua itu dia anggap sampah. Dia anggap itu semua tidak menguntungkan. No benefit at all. Nah saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak menganjurkan saudara yang bekerja punya banyak untung lalu saudara anggap seperti itu. Janganlah. Karena pekerjaan Tuhan butuh itu juga, amin. Tapi yang penting dalam hidupmu, imanmu hanya terpusat kepada Kristus, bukan kepada harta kekayaan, jabatan kedudukan, kekuatan kesehatan, dan kesenangan-kesenangan yang lain dalam dunia ini yang bukan Kristus. Itulah yang mengajar kita supaya kita masuk di dalam rencana Tuhan, memusatkan pikiran kita hanya iman kita kepada Kristus. Haleluya, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tuliskan di sini. Lalu mengapa sih? Mengapa Kristus bisa menjadi pusat? Kok gak yang lain-lain? Mengapa Kristus yang menjadi pusat? Padahal manusia itu sering kali saudaraku, banyak hal yang didapatkan dalam hidup ini.
jerih payah lelah mereka, dapatkan semua harta dalam dunia ini, kedudukan, jabatan, sehingga dapat merubah orientasi seseorang itu bukan kepada Tuhan. Kalau sudah seperti itu, apalagi ya kafir dong. Pusatnya bukan Tuhan. Kan gak mau tahu kita dikatakan seperti itu. Kita orang beriman yang memusatkan diri kepada Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, alasan pertama, mengapa Kristus itu menjadi pusat kita? Mengapa saudara? Dikatakan pertama, Kristus rela menderita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mana yang seperti itu? Sesembahan mana yang seperti itu? Berhala mana yang seperti itu? Yang bisa menolong umatnya. Pada satu waktu Elia, waktu menghadapi Nabi Baal, sekian ratus dibantai, Elia bisa mengecek orang sesembahan daripada Nabi Baal itu. Mana Tuhanmu? Bisa menolong? Mana? Mungkin dia sedang pergi, mungkin dia sedang sibuk, tidak menolong kau. Padahal pada waktu Nabi-Nabi sedang kesusahan, saudaraku, dia minta pertolongan Tuhan, menyatakan bahwa yang disembah itu menyatakan dirinya. Tapi pada akhirnya apa saudaraku? Tidak didapati oleh Nabi Baal yaitu pertolongan dari yang disembah. Tapi Elia luar biasa. Pada persembahan pada waktu itu disambar oleh api, persembahan itu diangkat, menyatakan bahwa Tuhan itu ada. Dan dia pada malam pagi hari ini kita tahu mengapa Kristus itu menjadi pusat iman saudara dan saya. Alasan pertama adalah karena Kristus rela menderita. Bagi siapa? Bagi saudara dan saya. Amin. Jadi tidak dapat ditemukan dimanapun saudaraku, jangankan sesembahan selain Yesus. Apalagi manusia, teman kita, saudara kita, dulur kita, siapapun waktu menderita, enak aja mau menderita sama kamu, tolong kamu. Waktu orang senang seringkali banyak yang datang, tapi kalau manusia itu sedang menderita, nyengkrek saudaraku. Betul? Itulah manusia. Tapi manusia sosok satu yang namanya Yesus ini, dikatakan yang menjadi pusat iman kita, saudara dan saya. Dia rela menderita bagi saudara dan saya. Luar biasa. Tidak ditemukan oleh ilah-ilah lainnya dimanapun yang mau berkorban menderita bagi umatnya. Sehingga siapapun manusia di muka bumi ini harus menanggungkan kutuk dosa dan dia harus mati dan terhukum di dalam neraka tanpa pertolongan. Padahal saudara dan saya ingin toh, urip-urip di dunia sudah umur 80-90 tahun, ya kalau bisa ya masuk surga gitu toh. Bisa masuk surga sendiri? Gak bisa. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, saudara adalah orang yang tepat mengenal Yesus sebagai pusat saudara. Karena dialah satu-satunya yang rela mau berkorban bagi saudara dan saya. Kita ini orang berdosa, orang yang lemah. Karena setitik dosa pun tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga, kecuali ada pertolongan yang menggantikan saudara. Nah, itulah alasan pertama saudaraku, mengapa Kristus harus menjadi pusat. Karena Kristus itu rela menderita bagi saudara dan saya. Rela menderita. Ayatnya dikatakan di dalam Kolose 1:24, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Ini adalah perkataan Rasul Paulus saudaraku. Dia merasa bahwa Yesus rela berkorban menderita bagi dia. Dia ambil bagian juga menderita bagi jemaatnya. Memberikan teladan saudara dan saya, bahwa kehidupan Kristus itu memberi teladan kepada kita juga, yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa sekarang aku bersuka cita, kalaupun dia harus menderita, karena dia ambil bagian menderita karena menggenapkan dagingku kurang benar penderitaan Kristus.
Dia ikut menderita karena Kristus sudah menanggung penderitaan seluruh umat manusia. Dan Rasul Paulus pun jika dia menderita karena dia tahu dia diselamatkan karena penderitaan Kristus. Alasan pertama mengapa Kristus menjadi pusat, yang pertama tadi adalah karena Kristus rela menderita bagi saudara dan saya. Saudara, tentang penderitaan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berbicara tentang penderitaan saudaraku. Nah, ini penderitaan. Siapapun orangnya, pasti saudaraku dikatakan poin yang pertama, dihindari semua orang. Amin. Tetapi itu yang dilakukan oleh Kristus sehingga dia bisa menjadi pusat jemaat orang percaya. Mengapa? Karena memang saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan dihindari semua orang. Kalau ada berkat, oh dikejar saudaraku. Gak dihindari, wah di situ ada keuntungan, saya kejar. Wah ini bisnis ini menjanjikan, saya kejar. Menguntungkan, ya saudaraku, yang menyenangkan. Itu tidak dihindari manusia, justru dikejar. Tapi kalau berbicara tentang penderitaan saudara yang dikasihi Tuhan, dihindari semua orang. Nah, saudara berkata, wah jauh itu penderitaan dari gue. Jangan bilang begitu saudara. Bisa datang tanpa diundang. Siapapun saudara dan saya, orang kuat, orang mampu, orang pinter pun, penderitaan itu bisa sewaktu-waktu datang tanpa diundang. Amin saudara. Nah, dan itu yang dilakukan Kristus bagi kita, sehingga dia bisa menjadi pusat dari iman kita. Karena apa? Karena dia rela menderita saudara. Berbicara tentang penderitaan, pasti dihindari semua orang. Yang enak saja yang dikejar, betul? Ya. Kalau saudara menghindar, dikatakan itu jauh, tidak mungkin datang. Dia bisa datang tanpa diundang. Lalu apa selanjutnya? Gratis pun ditolak orang. Mau saya kasih? Siapa yang mau saya kasih penderitaan? Oh, semua tolak saudaraku. Semua pasti ditolak. Karena apa? Karena endingnya itu karena sangat menyakitkan. Tidak seorang pun saudaraku mau tentang penderitaan yang sudah dialami Yesus sebagai pusat iman kita. Dihindari semua orang, bisa datang tanpa diundang, gratis pun ditolak orang. Karena memang sangat menyakitkan itu penderitaan. Amin saudaraku. Dan saudara itu sudah dilakukan oleh Yesus Kristus, Tuhan saudara dan saya. Sehingga tema kita mengajar, pusatkan dong kepada Kristus. Amin. Jangan kepada selain dia, harta, kekayaan, jabatan, kedudukan, kekuatan, kesehatan, kesenangan, hobi, jangan. Apapun yang saudara miliki, jangan menjadi pusat saudara, tetapi hanya Kristus. Bahkan saya boleh secara ekstrim kata, kau punya suami yang baik sekali, apalagi ganteng saudaraku, jangan jadi pusat. Punya istri yang cantik, wow smart sekali, jangan jadi pusat. Engkau punya harta kekayaan yang banyak pun, jangan jadi pusat. Tapi Kristus saja yang jadi pusat. Karena dia rela menderita bagi saudara, sehingga menjadi alasan mengapa Kristus menjadi pusat iman orang percaya di seluruh muka bumi. Kristus menjadi pusat. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan saudaraku, Rasul Paulus juga berkata di dalam 2 Timotius 1 ayat 8, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Seringkali saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang percaya malu bersaksi tentang Tuhan kita. Karena apa? Karena memang bersaksi itu, itu bisa menjadi sebuah penderitaan saudara. Contoh, atau saudara berkesaksi kepada orang lain tentang Yesus, lalu orang lain berkata, menolak saudara, sok suci, ngomong-ngomong Tuhan, emangnya kau suci, engkau mampu, bisa menolong aku. Jadi seringkali dilecehkan saudaraku, bersaksi malah diejek.
Padahal kita sedang memberitakan Tuhan yang menyelamatkan. Seringkali kita dilecehkan. Tapi itulah penderitaan yang dialami, saudaraku. Bersaksi Tuhan, jangan malu, saudaraku. Ya, janganlah malu karena aku seorang hukuman juga. Kalau kita punya pemimpin-pemimpin yang mengajar kepada kita tentang bersaksi, mencari jiwa bagi Tuhan, berbicara tentang Yesus, jangan malu dong ngomong Yesus kepada teman kita. Saudara, banyak teman-teman saya, kalau ketemu saya, ya ngobrol apapun saya bawa kepada Yesus. Kemarin saudaraku, ada yang datang ke tempat pekerjaan anak saya. Saya tahu sekian puluh tahun saya gak berjumpa. Karena waktu kita masih umur 30-40an, kita pernah bersama bersepeda. Sepeda gunung, saudaraku. Dan sekian puluh tahun itulah kita bertemu. Saya tanya, di mana sekarang? Oh, di sini, di Genteng Kulon. Oh, di Genteng Kulon dia. Gimana kegiatannya sekarang? Oh, sudah tidak kerja sekarang. Sekarang anak cucu yang kerja. Lah, kamu apa saiki kegiatanmu? Aku tanya gitu. Ya. Wah, kalau saya sudah kalau ngomong itu gitu. Kerja apa? Wah, sekarang saya cuma dolan-dolan ke teman-teman. Ya, jagong-jagong. Wah, bagus itu. Kalau gitu cuma jagong sampai aku yuk. Semua bisa berpusat kepada Kristus. Semua pembicaraan. Yuk, kemana? Loh, di belakang rumahmu loh. Rumahmu di mana? Loh, cedek kata pusing Genteng. Oh ya cedek di omahmu, belakangmu, bilang gitu. Supaya dia tak susul. Gitu, saudaraku. Gak usah, jangan malu, saudaraku. Bagaimana jiwa-jiwa bisa dimenangkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan kalau orang percaya pun malu berbicara tentang Yesus? Alergis sekali. Ngomong banyak kenalan. Gak dihukum kok, gak suruh bayar kok ngomong gitu. Gak mungkin akan dibawa ke kantor polisi. Enggak. Mau saudara ngomong kebaikan loh. Betul? Nah, oleh sebab itu dikatakan jangan malu tentang Tuhan kita. Nah, menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dengan kehidupan saudara bersaksi kepada Tuhan, berbicara tentang Yesus, itu sudah kategori saudara menderita menurut bagian, mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Amin. Mau dong? Mau. Ya dah. Begitu saudaraku. Baru-baru ini juga ada teman juga yang sudah lama tidak datang ke gereja, ketemu saya langsung sudah. Ajak ngobrol, udah ajak kebaktian di satelit. Itu aja kok sulit, kok repot. Gitu ya. Nah, itu saudaraku, pernyataan daripada Rasul Paulus ikut menderita, saudaraku. Dan penderitaan itu, saudaraku, untuk kekekalan yang kita akan diberikan oleh Tuhan kalau Dia sudah memberikan fokus kita memberikan fokus kita kepada Kristus, saudara. Nah, hal yang kedua, apa yang menjadi alasan sehingga Kristus itu menjadi pusat iman dari orang percaya di seluruh dunia? Alasan kedua adalah karena Kristus menjadi tujuan iman kita, bukan harta kekayaan kita. Menjadi tujuan kita bukan kekuatan kesehatan kita, bukan kepintaran kita, bukan apa-apa di dunia ini yang kita miliki. Tetapi alasan yang paling hakiki mengapa Kristus menjadi pusat, karena Kristus menjadi tujuan iman kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan itu kurang destination, ya. Nah, baru-baru yes, ya, saudara, destination. Nah, saudara, destination. Dikatakan Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati, tiap-tiap orang kami ajari segala hikmat, memimpin tiap orang kepada kesempurnaan Kristus. Jadi saudara yang dikasihi, waktu saudara berbicara tentang Yesus, itu pusat saudara Kristus. Bukan pusat saudara kepada, wah kalau orang ini saya menangkan, nanti kan dia mau kasih aku uang. Kalau saya ada perlu, tolong minta pinjam uang dikasih. Bukan itu pusatnya, saudara. Tapi pusat pemberitaan dikatakan adalah berita, memberitakan. Dialah yang kami beritakan, Kristus yang mesti kita beritakan, saudaraku, di dalam tujuan iman kita. Karena apa? Karena kita beriman ini, kita memiliki destinasi, arah tujuan, saudaraku. Tujuan kita.
Nah, dikatakan di dalam pengertian life destination ini, ya hidup, tujuan hidup dari kehidupan ini saudaraku. Nah, seringkali kita tidak mengerti. Kalau kita pusatkan iman kita hanya kepada Kristus, karena memang dikatakan tadi hal yang kedua, bahwa Kristus itu memang tujuan iman kita, bukan yang lain, bukan berhala-hal, bukan kekayaan, harta kekayaan, tetapi tujuan hidup kita, saudara dan saya, life destination saudara dan saya, yang pertama, karena hidup adalah sebuah perjalanan. Life is a journey. Perjalanan hidup saudara. Kehidupan ini adalah sebuah perjalanan saudara. Tetapi ada pernyataan statement dunia dikatakan life is a journey but not a destination. Sebuah perjalanan tapi bukan tujuan. Nah, nanti saya akan koreksi. Memang saudaraku dalam perjalanan ini, dalam kehidupan ini, memang ini perjalanan hidup kita. Ada suka duka, ada senang susah, ada kita diberkati, kadang kita sedang kekurangan. Semua itu adalah rana-rana, warna-warna daripada kehidupan saudara dan saya untuk mengalami destinasi ini, perjalanan. Karena life itu sebuah perjalanan, destinasi itu sebuah journey, perjalanan hidup. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan kalau hidup adalah sebuah perjalanan tanpa tujuan jadi tak berarti. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang hidup ini saudaraku sebuah perjalanan yang mesti punya tujuan iman. Karena hal kedua tadi, mengapa Kristus menjadi pusat? Karena dikatakan Kristus adalah tujuan iman saudara dan saya. Oleh sebab itu dikatakan bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan, tapi perjalanan tanpa tujuan tak berarti. Saudara, ada manusia hidup, orang hidup, dia bisa melakukan perjalanan, bisa melakukan perjalanan ke luar negeri, ke kota-kota kemana, dia beraktivitas, bekerja, saudaraku, tapi dia tidak punya tujuan apa-apa. Cuma jalan gitu toh, perjalanan tujuan jadi tak berarti. Seperti apa Pak? Nah, seperti orang yang sering kali saya lihat di depan rumah saya, ada orang jalan di jalan raya itu ke sana, lalu kemari, pindah sana lagi, balik situ lagi. Gambarannya orang seperti itu saudaraku. Kalau hidup hanya sebuah perjalanan tanpa sebuah tujuan, yang itu tak berarti. Ya, seperti orang on. Betul ya? Jadi hidup saudara, kalau kita pusatkan kepada Kristus, karena memang Kristus itu sebuah tujuan iman kita. Jadi kita punya tujuan saudara yang dikasihi Tuhan dalam hidup ini. Kita tidak seperti orang yang lalu lalang di jalan, yang pakaiannya compang-camping, kesana kemari, kadang ya datang ke rumah begini, ya kita kasih. Itu namanya tidak punya hidupan. Dia punya perjalanan hidup. Life is journey, punya perjalanan, tapi dia tak punya tujuan. Perjalanan tanpa tujuan tak berarti. Tapi apa saudaraku? Hidup memiliki tujuan jadi bermakna. Haleluya. Jadi kalau saudara pada pagi hari ini sudah datang di tempat ini, saudara datang memiliki sebuah pusat iman saudara. Lalu saudara jadikan Kristus itu sebagai tujuan iman saudara. Haleluya. Luar biasa saudara. Hidup saudara tidak jadi sia-sia, tapi hidup saudara menjadi bermakna. Saudara yang dikasihi Tuhan. Luar biasa, life destination bagi orang percaya itu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya saudara, nah saya kasih contoh apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang sebuah fokus, sebuah pusat, sebuah sentral di mana yang saudara harus hadapi dalam kehidupan ini. Rasul Paulus katakan apa? Focus to the goal. Fokus kepada sebuah arah, tujuan. Jangan sampai seperti orang yang jalan ke sana kemari gak punya tujuan. Atau saudara mungkin keluarkan kendaraan, gak tahu mau kemana. Orang tanya mau kemana? Gak tahu mau kemana. Ya ada, itu orang tanpa tujuan, gak fokus kepada tujuannya.
Kalau saudara memiliki sebuah tujuan iman, demikian dalam tujuan kehidupan ini, hidup bermakna. Kalau orang bertanya, saudara mengeluarkan mobil, saudara mau kemana Pak? Mau ke Surabaya, nyambangi cucu. Nah, sip dong, luar biasa. Demikian kehidupan perjalanan life journey saudara harus memiliki sebuah tujuan. Dalam kehidupan kekristenan jangan sampai hidup saudara cuma jadi Kristen toh, nggak punya tujuan. No destination. Mana ke gereja? Apa ya? Biasanya minggu ke gereja gitu. Salah saudara. Saudara mesti jawab, karena aku punya pusat Kristus. Dialah tujuan imanku yang membawa aku ke surga. Ada tujuannya. Gak cuma wira-wiri di jalan itu ke sana, kemari, kemana, kemari, gak ada tujuannya. Fokus to the goal yang dicontohkan oleh Rasul Paulus dikatakan apa saudaraku? Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Rasul Paulus saudara, kalau dia berlari sebagai seorang rasul, dia berani membuat sebuah pernyataan statement. Dia punya arah. Iya betul. Jangan sampai saudaraku, saudara bergerak dalam kehidupan ini, saudara ditanya seseorang mau kemana nggak tahu. Artinya nggak punya tujuan. Seorang atlet pun dia berlari, waktu dia bertanding, karena saudara dan saya seorang atlet pun, atlet rohani, punya fokus. Itu tujuan, goal saya. Saya harus sampai di situ. Saya dapatkan mahkota hadiah di situ. Pusat kita sebagai orang percaya Kristus. Jangan sampai yang lain, saudara. Itu yang terutama. Apa berarti gak punya boleh yang lain? Boleh. Miliki semua. Ya, kerjakan semua. Tapi tema mengajarkan hanya Kristus pusat kita. Amin, saudaraku. Lalu dikatakan apa lagi? Dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Orang yang sedang berlatih tinju dia punya sasaran. Digantung, dipukul-pukul. Gak mungkin sini sasarannya, mukulnya di sini. Saudaraku, oleh sebab itu inilah gambaran daripada Rasul Paulus. Dia sedang fokus kepada Kristus. Dia katakan dalam satu perumpamaan, sebab aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarang memukul. Itulah hidup saudara dan saya. Kalau saudara menjadikan Kristus itu sebagai tujuan iman saudara, karena hal yang kedua, mengapa Kristus menjadi pusat iman saudara? Hal yang kedua menjadi tujuan iman saudara. Artinya sebagai orang percaya saudara punya tujuan. Di sini duduk bukan karena saudara jawab, orang bertanya, ya tiap minggu ke gereja lah. Tanya aja. Enggak jawab. Yesus yang bisa bawa aku ke tujuan sampai ke surga. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selanjutnya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Inilah maksud dari mengajar dan menasihati tiap-tiap orang. Ikut menyampaikan tujuan-tujuan daripada Tuhan. Membawa manusia kepada tempat yang sudah disediakan kepada Tuhan. Hal yang ketiga yang terakhir. Mengapa Kristus menjadi pusat iman daripada orang percaya? Hal yang dikatakan adalah Kristus menyatakan kuasanya. Kristus menyatakan kuasanya. Itulah yang membuat saudara dan saya memusatkan iman saudara hanya kepada Kristus. Karena semua tokoh dalam dunia ini tidak ada yang berani membuat sebuah pernyataan. Siapa tokoh di dalam dunia ini yang berani membuat sebuah pernyataan? Karena pernyataan itu adalah sebuah statement. Adalah sebuah pernyataan mengandung kebenaran, saudara. Nah, pernyataan Paulus dicontohkan seperti ini, saudaraku. Kolose 1:29, itulah yang usahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Paulus menerima kekuatan kuasa daripada Tuhan. Dia nyatakan dalam penginjilannya. Itu adalah satu bentuk menyatakan Kristus di dalam pelayanannya, saudara. Pernyataan daripada Rasul Paulus, saudaraku. Dan lalu selanjutnya apalagi dikatakan special declaration. Pernyataan itu ada sebuah deklarasi. Karena deklarasi itu dinyatakan tiap orang dapat membuat sebuah pernyataan.
Saudara bisa berkata, Bapak pencatatan, Pak, aku iki kalau masak, rasa aku iki sih. Sebab pernyataan bukan. Tapi itu apa mengandung kebenaran? Belum tentu. Banyak nanti ibu-ibu yang pintar masak lebih daripada yang dia omongkan. Betul. Waktu dia membuat pernyataan itu bukan sebuah kebenaran, saudara. Ya, aku iki kalau memperbaiki mobil, saya bisa. Tapi didengar orang yang lebih pintar, aku lebih jago. Pernyataan manusia itu bukan spesial. Tidak seperti apa yang nanti kita lihat, apa yang dikerjakan Yesus. Ya, semua orang bisa membuat sebuah pernyataan. Karena apa? Sebuah pernyataan harus mengandung kebenaran. Buat kue bikang loh, pengen api itu kasih ini. Ternyata dipraktek pada dinelek. Gak bener, ngajari karone gak bener. Tidak mengandung kebenaran pernyataannya dia itu. Aku pintar bikin ini, tapi kenyataannya bukan sebuah kebenaran karena ada orang lain yang bisa lebih baik. Nah, special declaration ini penting. Apa contoh yang benar? Pernyataan yang mengandung sebuah kebenaran waktu proklamasi. Ada declare pernyataan 17 Agustus 45 adalah hari kemerdekaan Indonesia. Siapa yang mau menjawab? Tanya di seluruh dunia, yang berani bantah enggak? 48. Bisa berhadapan dengan banyak sejarawan dan tokoh-tokoh pahlawan-pahlawan karena tidak mengandung kebenaran. Tetapi sebuah pernyataan, mengapa Kristus itu menjadi pusat? Karena dia menyatakan kuasanya. Dikatakan hal yang ketiga tadi. Karena pernyataannya, kuasanya itu memang sebuah kebenaran, saudara. Sebuah pernyataan harus mengandung kebenaran. Dan pernyataan yang hakiki hanya ada satu. Mau tahu? Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Yesus hanya ada satu dan tidak ada lain di muka bumi ini. Pernyataannya yang luar biasa, yaitu tentang salvation declaration. Nah, apa yang spesial dari sosok Yesus sebagai pusat iman kita? Ada yang spesial tentang salvation declaration yang tidak ditemukan di tokoh keagamaan dimanapun yang tidak berani. Dikatakan kisah para rasul, dikatakan dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus. Ada yang lain berani? Jamin? Gak berani, saudaraku. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya dapat diselamatkan. Inilah special declaration daripada Tuhan, bahwa dalam dunia ini keselamatan tidak bisa ditemukan kepada siapapun. Saudara orang berbahagia. Amin. Saudara tahu ada sebuah pernyataan dari Tuhan yang benar yang dapat memberikan keselamatan kepada kehidupan yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di sini kuasa itulah. Pernyataan kuasa itu yang diberikan kepada orang percaya supaya apa? Saudara dan saya dapat memberitakan Injil keselamatan itu. Nah, saudara, mengapa Kristus jadi pusat daripada iman saudara dan saya? Silakan pemain musik. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Kristus bisa menjadi pusat iman kita? Karena dia rela menderita bagi saudara. Dan tidak ada seorang pun dalam dunia ini yang mau rela menderita bagi saudara untuk memberikan keselamatan. Hanya Yesus Kristus Tuhan yang menjadi pusat iman kita. Dan hal yang kedua dikatakan apa? Dia katakan Kristus tujuan satu-satunya. Tidak ada orang lain. Karena pernyataan daripada Yesus dikatakan segala kuasa di bumi dan di surga diberikan hanya kepadaku. Dan tidak ada seorang pun dapat menyelamatkan kecuali di dalam nama Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagia saudara pada pagi hari ini. Nanti WL akan angkat satu pujian. Saudara, berbahagia saudara kalau kita memiliki pusat dari iman kita. Dan hidup saudara berarti memiliki tujuan. Saudara,
tidak akan berpusat kepada hal-hal yang lain dalam dunia ini. Sekalipun seluruh dunia ini saudara miliki, itu tidak akan menjadi pusat seorang orang percaya. Tetapi hanya Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dialah pusat iman saudara. Karena dia rela menderita, dia menjadi tujuan iman saudara. Dan dia satu-satunya yang menyatakan dialah Juru Selamat hadir. Mari saudara kita bangkit berdiri. IWL akan mengangkat sebuah pujian. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu Rabbi. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu, Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kebenaran firman-Mu yang mengajar kami umat-Mu pada pagi hari ini. Apapun yang kami hadapi di depan mata kami tidak menjadi pusat dari kehidupan kami, tetapi hanya Kristus yang menjadi pusat iman kami. Karena Engkau rela berkorban bagi kami, Engkau tujuan iman kami sampai ke surga. Dan Engkau satu-satunya yang menyatakan keselamatan hanya di dalam Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kau memberkati seluruh umat-Mu. Ampuni hamba-Mu, dan kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua orang percaya katakan amin.